Kamu lagi main game, tapi bukannya lawan monster, alien, atau pasukan musuh, malah harus berhadapan sama ratusan orang yang lagi marah dan lagi demo di jalan. Suasana panas, massa berteriak, spanduk berkibar, dan kamu berdiri di barisan depan dengan tameng, gas air mata, megafon, bahkan mungkin dengan pentungan. Pertanyaannya, apakah kamu akan bertindak sebagai penegak hukum yang adil atau menjadi aparat brutal yang menindas rakyat? Itulah janji gila yang ditawarkan Riot Control Simulator, sebuah game PC yang bikin kita ngerasa langsung menjadi polisi pengendali kerusuhan. Halo main karakter, balik lagi di channel ini. Hari ini kita bakalan bahas dalam banget soal Riot Control Simulator. Game ini sempat bikin heboh karena temanya nyentuh banget sama soal isu dan politik dunia nyata. Apalagi buat kita gamer, jarang ada game yang berani ambil tema sesensitif ini. Jadi, ayo kita kulik bareng-bareng apa sih sebenarnya isi game ini, kenapa banyak yang penasaran, dan seberapa jauh developer mencoba bikin kita mikir tentang kekuasaan, hukum, dan rakyat. Pertama-tama, Riot Control Simulator adalah karya Corpix Games, developer asal Polandia dan diterbitkan oleh Wildlands Interactive serta Ultimate Games SE. Mereka rencana game ini rilis penuh dengan paruh kedua tahun 2025 untuk PC lewat Steam dan nantinya konsol di tahun 2026. Tapi sebelum full rilis, mereka udah kasih potongan gratis berjudul Riot Control Simulator Rookie Day. Jadi, kalau kalian penasaran, bisa langsung coba dulu di Steam tanpa bayar. Di potongan itu, kita diajak masuk di peran seorang rookie, petugas baru lagi menjalani hari pertamanya. Tutorialnya lumayan lengkap, dan cara menghadapi kerumunan, interaksi dengan warga, sampai penggunaan peralatan standar. Di sini, udah mulai kelihatan bahwa game ini bukan sekedar simulator pukul-pukulan. Ada mekanisme moral choice. Artinya, setiap tindakan yang kita ambil punya konsekuensinya, baik dari cerita maupun reputasi karakter kita. Misalnya, kamu bisa pilih untuk menghadapi massa dengan cara persuasif, negosiasi, megafon, menjaga jarak, atau langsung turun tangan dengan pentungan dan gas air mata. Developer sendiri bilang, misi mereka bukan bikin game yang mengglorifikasi kekerasan polisi, tapi lebih ke simulasi kompleksitas pekerjaan ini. Mereka nyebutnya is about duty, not power. Jadi bukan tentang penyalahgunaan wewenang, tapi bagaimana seorang petugas harus menyeimbangkan tugas menjaga ketertiban dengan menghormati hak rakyat. Ini menurut saya menarik banget. Karena jarang ada game simulasi yang berani angkat tema dilema moral kayak gini. Tapi iya, namanya juga masih early build. Banyak pemain yang nemuin bug dan masalah teknis. Ada yang bilang animasinya masih kaku, ada yang glitch waktu crow bergerak, bahkan AI massa kadang terasa nggak natural. Tapi kalau kita lihat tujuannya sebagai prolog, wajar banget. Justru ini kesempatan buat developer dapat feedback. Sekarang, kalau kita ngomongin soal gameplay fullnya bakalan rilis nanti, janji mereka lumayan ambisius. Bukan sekedar ngatur kerusuhan jalan, tapi ada misi lain, pemeriksaan identitas, razia, penggerebekan, patroli, bahkan investigasi. Jadi bukan sekedar berdiri di baris depan polisi, tapi juga ngelihat spektrum kerja aparat yang lebih luas. Setiap misi diuji oleh pemilihan moral kamu. Apakah kamu lebih memilih efisiensi cepat atau coba cari solusi manusiawi walaupun beresiko? Buat saya pribadi, hal yang bikin Riot Control Simulator berbeda dari game lain adalah sensasi dilemanya. Misalnya,
kamu lagi menghadapi demonstrasi damai yang tiba-tiba ricuh. Kalau kamu buru-buru pakai gas air mata, mungkin massa bisa cepat bubar. Tapi, reputasi kamu sebagai polisi bisa jatuh, cerita bisa berbelok, dan publik bisa makin benci kepada aparat. Tapi, jika sebaliknya, kalau kamu sabar dan coba nego, mungkin situasi bisa reda tanpa kekerasan. Tapi resikonya, ada provokator yang memanfaatkan waktu untuk membuat bikin rusuh. Nah, dilema kayak gini bikin game terasa realistis, bahkan lebih menegangkan daripada sekedar FPS tembak-tembakan. On the ground. Tentu saja, tema ini nggak lepas dari kontroversi. Banyak orang khawatir game ini bisa dianggap membenarkan kekerasan aparat. Tapi, dari wawancara dan pernyataan developer, mereka tegas banget bahwa ini adalah fiksi, bukan representasi dari peristiwa nyata. Walaupun begitu, sebagai gamer, kita tetap refleksi. Kok mirip banget sih kayak kejadian di Konoha ya? Entah itu protes politik, demo buruh, sampai kerusuhan sosial di berbagai daerah. Dan disitulah letak nilai tambahnya Riot Control Simulator bisa menjadi bahan diskusi. Kalau ngomongin kekurangan, jelas ada beberapa catatan. Pertama, masalah teknis seperti yang saya bilang tadi. Kedua, repetisi misi bisa menjadi tantangan kalau variasinya kurang. Kalau nanti level cuma menghadapi kerumunan, bubarkan, dan selesai, pasti bakalan bosan. Developer perlu kasih variasi, misalnya demo buruh, protes mahasiswa, konser musik yang rusuh, atau bahkan kerusuhan olahraga. Dengan latar yang berbeda-beda, game bisa terasa lebih hidup. Ketiga, AI Crown bisa menjadi PR besar. Kalau AI-nya pintar dan dinamis, kerusuhan bisa terasa natural. Tapi kalau terlalu scripted, pemain bisa ngerasa menjadi kaku. Bayangin, kalau massa bisa bereaksi sesuai dengan tindakan kita, seperti mundur kalau dipersuasi atau bahkan brutal kalau aparat kelewatan keras. Itu bakalan bikin gameplaynya lebih interaktif. Terakhir, masalah sensitivitas politik. Game ini mungkin bakalan dicekal atau dikritik di beberapa negara, karena tema polisi melawan rakyat yang sering dianggap sensitif. Tapi justru di situ menariknya, sebagai gamer, kita bisa melihat bagaimana developer berani mengeksplorasi area yang jarang disentuh. Nah, kalau saya bandingkan dengan game lain, Riot Control Simulator ini lebih mirip dengan Police Simulator atau SWAT 4, tapi dengan fokus lebih ke ground control daripada aksi tembak-tembakan. Bahkan ada nuansa mirip This War of Mine, karena sama-sama bikin pemain mikir soal dilema moral, bukan sekedar gameplay mekanik. Jadi, kesimpulannya, Riot Control Simulator adalah game yang unik, ambisius, dan berani mengambil tema berat. Apakah dia sempurna? Jelas belum. Tapi potensinya gede banget. Terutama kalau developer bisa konsisten mengembangkan mekanik moral, variasi misi, dan AI Crown. Buat gamer yang suka simulasi realistis dengan bumbu isu sosial politik, ini wajib banget masuk wishlist. Sekarang, saya mau lempar pertanyaan ke kalian. Kalau kalian main game ini, kira-kira kalian bakalan menjadi polisi yang humanis dan mengayomi rakyat, atau polisi yang keras dan nggak peduli reputasi demi ketertiban instan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya yakin jawaban kalian bakalan seru-seru. Not this time. Dan kalau kalian merasa game ini bisa menjadi bahan refleksi tentang kondisi dunia nyata, apalagi ngelihat situasi politik sekarang, jangan cuma diam aja. Sebarkan video ini, ajak teman kalian diskusi, dan jangan lupa tekan tombol like biar makin banyak orang yang kepo. Subscribe juga supaya nggak ketinggalan pembahasan game-game unik lainnya yang bukan cuma soal hiburan, tapi juga bikin kita mikir. Karena pada akhirnya game ini ngajarin satu hal,
Apakah kita benar-benar menjaga rakyat atau hanya menjaga kekuasaan? Show you anything. So you are going with me. I'm not going anywhere. Put your hands up or I will use force. Okay, calm down.